Lu tahu nggak, ada seorang komedian paling terkenal di dunia, pernah iseng ikut lomba mirip dirinya sendiri, tapi dia justru kalah dan cuma dapat juara ketiga, namanya Charlie Chaplin. Pria yang membuktikan kalau terkadang, dunia lebih mengenal topeng kita daripada diri kita yang sebenarnya. Charlie Chaplin lahir 16 April 1889 di London, Inggris, dengan nama Charles Spencer Chaplin. Orang tuanya, Charles Chaplin Sr. dan Hannah Chaplin, adalah entertainer panggung. Tapi kehidupan keluarga mereka tidak stabil dan sedikit memiliki masalah. Karena itu, sejak kecil Chaplin hidup dalam kekurangan dan bahkan beberapa kali masuk ke panti asuhan serta workhouse. Masa kecilnya benar-benar sulit. Ini yang nantinya membentuk karakter emosional dalam karya-karyanya. Chaplin pertama kali tampil di panggung saat masih sangat muda, bahkan menggantikan ibunya yang tidak bisa tampil. Dari situ dia belajar satu hal penting, bagaimana menghibur orang, membayar imun penonton, dan bagaimana membuat orang tertawa di tengah kesulitan. Ini bukan sekadar bakat, tapi juga cara bertahan hidup. Saat remaja, Chaplin mulai serius di dunia teater dan bergabung dengan kelompok komedi. Ia kemudian ikut tur ke Amerika bersama kelompok teater Inggris. Di sana, bakatnya dilihat oleh industri film yang saat itu sedang berkembang. Tahun 1914, ia mulai bekerja di Keystone Studios dan langsung tampil dalam film komedi pendek. Di awal karir filmnya, Chaplin masih mencari gaya. Tapi tidak lama kemudian, ia menciptakan karakter yang jadi legenda. The Tramp, pria kecil dengan pakaian sederhana, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan unik. Karakter ini terlihat lucu, tapi sebenarnya mewakili orang kecil yang berjuang di dunia yang keras. Disinilah kekuatan Chaplin muncul. Menggabungkan komedi dengan emosi dan realitas sosial, Chaplin berkembang sangat cepat. Ia tidak hanya jadi aktor, tapi juga mulai mengontrol seluruh proses film, menulis, menyutradarai, bahkan mengatur produksi. Ini menjadi salah satu filmmaker pertama yang benar-benar punya kontrol kreatif penuh. Film-filmnya seperti The Kid, 1921, The Gold Rush, 1925, City Lights, 1931, dan Modern Times, 1936, bukan cuma hiburan, tapi juga memiliki makna tersendiri. Di puncak popularitasnya, Chaplin iseng mengikuti lomba mirip Charlie Chaplin secara rahasia di sebuah teater. Dia pikir dia bakal menang mudah karena, ya, dia adalah aslinya. Tapi tebak apa yang terjadi? Para juri justru memberinya juara ketiga. Mereka merasa ada kontestan lain yang lebih mirip Charlie Chaplin daripada si Chaplin itu sendiri. Yang bikin Chaplin unik adalah kemampuannya menyampaikan emosi tanpa dialog. Di era film bisu, ia bisa membuat penonton tertawa, lalu beberapa detik kemudian tersentuh. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan timing komedinya sangat presisi. Ini yang membuatnya jadi ikon global. Saat industri film mulai beralih ke suara, talkies, banyak aktor kesulitan beradaptasi. Tapi Chaplin tetap mempertahankan gaya bisunya lebih lama karena menurutnya ekspresi visual lebih universal. Namun akhirnya, ia juga membuat film dengan suara, seperti The Great Dictator, 1940. Film ini sangat berani. Pidato di akhir film menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah perfilman. Di luar karier, kehidupan pribadi Chaplin cukup kompleks. Ia beberapa kali menikah, dan kehidupan pribadinya sering jadi sorotan media. Selain itu, pandangannya juga membuatnya kontroversial, terutama di Amerika Serikat. Ia dianggap terlalu kritis terhadap sistem. Akibatnya, Chaplin akhirnya meninggalkan Amerika pada awal 1950-an dan menetap di Swiss. Di sana, ia menjalani hidup lebih tenang bersama keluarganya, termasuk istrinya Una O'Neill dan anak-anaknya. Meski sempat dijauhkan dari industri Hollywood, pengaruh Chaplin tidak pernah hilang. Ia tetap dikenang sebagai pelopor film modern. Pada tahun 1972, ia simbolik ke Amerika untuk menerima penghargaan kehormatan Academy Awards, momen emosional yang menunjukkan bahwa dunia akhirnya mengakui kontribusinya secara penuh. Charlie Chaplin wafat 25 Desember 1977 di Swiss pada usia 88 tahun. Ia adalah simbol bahwa dari kehidupan paling sulit, seseorang bisa menciptakan karya yang mengubah dunia.